Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kental Mokta, NPM 013, Prodi Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, dosen pengampu Bapak Nova Agriman SSKM MKes. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang informed consent dan informed choice. Pertama, pengertian informed consent dan informed choice. Yang pertama, informed consent adalah prinsip dalam etika medis dan hukum medis bahwa pasien harus memiliki informasi yang cukup sebelum membuat keputusan diri yang bebas tentang perawatan medis mereka. Contohnya, imunisasi. Yang kedua, informed choice merupakan informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada karena pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran. Bentuk persetujuan pilihan misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Contoh penerapan informed consent dan informed choice. Yang pertama, contoh penerapan informed consent. Penerapan informed consent bagi pasien gawat darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa diperoleh gambaran bahwa dari 2 dokter, 2 perawat serta 1 petugas akan medis menerangkan bahwa jika pada saat pasien dalam keadaan gawat darurat namun masih dalam kondisi masih sadar, tindakan medis ada beberapa dokumen yang harus diisi oleh pasien atau keluarga yang bertanggung jawab atas diri pasien setelah akan mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepada pasien atau keluarga pasien. Hal ini sudah sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam kondisi normal. Pertindik atau informed consent merupakan persyaratan mutlak diperlukan dalam melakukan tindakan medik bagi pasien, karena jika tanpa itu maka dokter dapat dipersalahkan atas tindakannya. Setiap orang berhak mendapatkan informasi seputar kesehatan dirinya, termasuk juga tindakan medis yang telah maupun akan diberikan oleh dokter kepadanya. Namun masih ditemukan juga pasien yang hanya diberi penjelasan informasi oleh dan langsung dilakukan tindakan medis. Kedua, contoh penerapan informed choice. Informed choice adalah membuat pilihan setelah mendapatkan penjelasan tentang alternatif asuhan yang akan dialami. Pilihan choice harus diberikan dengan persetujuan konsen. Persetujuan penting dari sudut pandang bidan karena itu berkaitan dengan aspek hukum yang memberikan otoritas untuk semua prosedur yang dilakukan oleh bidan. Sedangkan pilihan choice lebih penting di sudut pandang wanita pasien sebagai konsumen penerima jasa asuhan kebidanan. Tujuannya adalah untuk mendorong wanita memilih asuhannya. Peran bidan tidak hanya membuat asuhan dalam manajemen asuhan kebidanan, tetapi juga menjamin bahwa hak wanita untuk memilih asuhan dan keinginan dan terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kode etik internasional bidan yang dinyatakan oleh ICM 1993. Bahwa bidan harus menghormati hak wanita setelah mendapatkan penjelasan dan mendorong wanita untuk menerima tanggung jawab untuk hasil dari pilihannya. Merupakan bentuk persetujuan pilihan tentang satu metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya atau keluarganya. Yang kedua, pilihan tersebut merupakan hasil bimbingan dan pemberian informasi yang objektif, akurat, dan mudah dimengerti oleh klien. Yang ketiga, pilihan yang diambil merupakan hal yang terbaik dari berbagai alternatif tersedia.